Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia dan rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya ingin meneruskan tingkatan ketiga, yaitu menyadari. Tiga dari kunci pokok spiritual modern adalah menyadari. Ini yang paling pokok. Jadi simak videonya sampai akhir dan jangan lupa kalau ada iklan jangan di skip karena itu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Baik, sedulurku semua, dimanapun penjenengan berada. Nah, ini yang pokok adalah menyadari. Maka orang sering menyebut kesadaran. Kesadaran ini apa? Kesadaran artinya adalah menyadari eksistensi kita, keberadaan kita. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah keberadaan kita sekarang berada di mana, sedang apa, itu kita sadari. Yang namanya orang menyadari itu ya artinya sadar penuh. Jadi kadang contohnya seperti ini, kita bekerja di rumah, tapi pikiran kita memikirkan hutang, memikirkan kantor, memikirkan yang lain-lain, memikirkan target. Nah, itu artinya panjenengan tidak menyadari bahwa hari itu panjenengan harus ada di situ untuk bekerja. Nah, kadang yang seperti ini akan menghasilkan efek yang kurang baik. Seperti contoh, banyak sekali ketika kita semangat dengan teman-teman untuk ayo kita reuni, kita kumpul ya. Dari rumah kita semangat, nanti ketemu ini, kita ngobrolin ini. Sampai di tempat kita hanya saya, hello, pembukaan, habis itu kita sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Nah, ini dimaksud orang yang kurang menyadari, tidak dalam kesadaran atau mindfulness. Seberapa sih waktu lama panjenengan pada saat kumpul dengan teman-teman Anda atau kumpul dengan pasangan panjenengan, kumpul dengan keluarga panjenengan? Kenapa tidak panjenengan manfaatkan? Panjenengan hanya berbagi dengan media sosial terus. Nah, inilah yang dimaksud sekarang orang Jawa itu hilang dari kesadaran karena sudah dijajah secara teknologi, jajah secara ekonomi, sehingga tidak menyadari saya sekarang buat apa, saya untuk apa, saya nanti mau kemana. Yang ada hanya pikiran yang disebarkan menjadi halusinasi yang dibesar-besarkan terus, dihiperbolik terus. Sehingga sekarang kita menjadi ahli halusinasi. Nah, kalau sudah kita sering berhalusinasi, kita sering memforce pikiran kita, hidup di dalam bayangan ilusi, maka kita hanya hidup terombang-ambing. Bahkan kita tidak tahu nanti arah kita kemana. Tapi kalau sekali waktu panjenengan memanfaatkan dengan adanya panjenengan saat itu, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan siklusnya. Seperti ketika sedang bekerja, ya sudah, HP ditaruh. Kita fokus ke pekerjaan. Nah, kekurangan dari sekarang mencoba membunuh sistem itu dengan bekerja harus menggunakan HP.
Contohnya teman-teman Grabcar, teman-teman ojek online, itu dia harus pakai HP. Kalau tidak dengan HP, tidak bisa. Padahal sebelumnya pihak kepolisian sudah dilarang bermain HP di saat mengendara. Nah, ini sengaja kita tabrakkan biar orang itu tidak bisa lepas dari HP. Celakanya pada saat nanti ada suatu momen internet tidak bisa dipakai 2 hari 3 hari, penjenengan akan kelabakan seperti orang ketagihan narkoba. Penjenengan akan merasa hal yang paling berat. Internet mati, tidak ada sambungan, tidak ada kontak. Tapi saya yakin itu pasti akan terjadi. Dan disinilah pentingnya kita menyadari waktu yang kita keluarkan saat ini untuk apa. Jadi kalau penjenengan misalnya sedang berkumpul dengan anak dan pasangan penjenengan keluarga, manfaatkan itu untuk bicara dari hati ke hati, untuk mengobrol, untuk berbagi kasih. Jangan dinodai dengan HP. Kalau penjenengan sedang berkumpul dengan teman-teman penjenengan, dengan sedang reuni, sedang bermasyarakat, HP taruh. Kalau perlu tidak usah dibawa. Karena apa? Suatu saat, kalau HP itu internet mati, kita masih merasa hidup, bukan merasa mati. Nah, inilah pentingnya kesadaran. Jadi orang Jawa dulu menyadari hidupnya. Sebagai misalnya, sebagai pendeta, sebagai Brahmana. Dia menyadari hidupnya sebagai Brahmana. Maka dia tidak mau tinggal di kota. Tidak mau ikut campur dalam politik, ekonomi. Tidak mau. Dia tetap tinggal di desa. Untuk menjaga eksistensinya kebrahmanan. Itu harus dijaga. Karena orang itu sudah diplot-plotkan menjadi suatu seseorang masing-masing dengan tugasnya masing-masing untuk menjadi khalifah di bumi ini. Bukan untuk bersaing, itu tidak, tapi untuk saling melengkapi. Jadi kamu kesatria, ya kesatria tidak mungkin dia menjadi petani. Kesatria ya kesatria, dia menjadi tentara mungkin, dia dalam ilmu pemerintahan mungkin, mengelola negara mungkin, sebagai aparat-aparat negara itu bisa disebut kesatria, dia yang mengelola negara. Kemudian sebagai pemimpin, mungkin sebagai pemimpin raja atau sekarang presiden, bupati, ya tugas dia sebagai itu. Jangan kok pemimpin menjadi pengusaha, jangan. Biarkan yang jadi pengusaha-pengusaha. Jadilah mindfulness, sadarlah bahwa tugas saya jadi pemimpin, ya sudah. Jadilah pemimpin yang baik, yang memakai ilmu Astobotno, Hasta Brata. Tidak kok sibuk memikirkan saya punya bisnis ini harus good. Apalagi sistem sekarang yang sudah kacau balau, semua titipan dari partai, ini proyekku, ini proyekku, ini proyekku. Undang-undang ini harus menguntungkan ini. Nah, inilah kekacauan kita, karena kita betul-betul sudah dijajah, kita betul-betul sudah dirubah sistemnya sehingga kacau balau. Maka dari itu Jayabaya sudah berakhir, Jawa karis paro. Jawa itu maknanya paham, kawruh, mengerti, sadar. Sekarang orang Jawa banyak yang tidak mempunyai kesadaran. Ngakune wong Jawa, ngakune turunan keraton, ngakunya bangsawan, tapi cara berpakaian dia sudah meniru leluhur bangsa lain. Cara bicara dia sudah meniru leluhur bangsa lain. Ini sudah tidak
pas. Jadi memang perlu ada sistem yang akan mengembalikan, yaitu hukum alam yang paling tepat. Nanti alam akan bekerja sedemikian rupa untuk mengembalikan kondisi menjadi seperti adanya kembali, agar seimbang. Karena ini sudah tidak seimbang. Manusia sudah jauh dari kesadaran. Jadi inti dari menyadari adalah sederhana. Kita sadar sekarang sedang apa. Kita sadari eksistensi kita. Kalau sudah menyadari eksistensi kita, baru kita menyadari eksistensi Tuhan yang ada dalam diri kita. Atau Gusti yang ada dan bekerja dalam diri kita, atau suksma sejati. Kalau yang pertama kita menyadari tadi itu masih suksma sarira, sebatas suksma yang ada dalam diri, kita mencoba menyadarinya, eksistensi kita sendiri dulu, baru kita merambah ke eksistensi Tuhan atau suksma sejati yang ada dalam diri. Contohnya, kalau ini sudah berolah rasa, menggunakan rasa. Ada seseorang yang minta tolong, kita mau nolong apa enggak, itu yang ngolah suksma sejatinya, olah rasanya. Karena terkadang bisa jadi kita ingin menolong, tapi ternyata orang yang butuh bantuan itu hanya nipu-nipu. Sekarang banyak sekali, sehingga kita menjadi trauma untuk menolong seseorang. Itu banyak kejadian. Saya sendiri juga mengalami. Maka dari itu, saya sekarang lebih jarang untuk menolong orang dalam bentuk misalnya peminjaman keuangan atau apapun, saya tidak. Tapi kalau untuk menolong, bagaimana minta bantuan untuk menyembuhkan ini, mengobati ini, saya masih bersedia. Karena itu wujud saya berbagi dan terjun langsung di lapangan. Jadi setelah menyadari kehadiran diri, maka sadarilah ada Tuhan dalam diri. Tuhan itu tidak jauh-jauh, tidak ada di luar, tidak ada di jauh. Dalam diri kita masing-masing itu ada. Dalam semua benda di kiri kanan kita itu ada. Jadi kita sadari keberadaan Tuhan. Maka kalau orang Katolik bilang dalam diri adalah bait Allah, orang Muslim bilang ada kolbu, orang Jawa bilang Gusti, orang Buddha bilang Siddhartha, orang Hindu bilang Sang Hyang Widi. Semua sama sedulur. Tidak ada yang berbeda. Artinya apa? Kita semua adalah pancaran-pancaran dari Tuhan. Tapi yang perlu diingat, kita tidak memaksa orang lain untuk percaya kita, mengakui kita ini Tuhan. Tidak. Karena kalau seperti itu sudah salah. Jadi mari kita ingat kembali, bahkan Presiden Soekarno juga sudah mengingatkan, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Kita koreksi, apakah kita sudah menjadi diri sendiri sekarang? Atau kita justru malah lebih fanatik membela adat budaya orang lain? Silahkan tanyakan dalam diri sendiri, kemudian sadari, kalau ingin berubah, kita berubah. Seandainya tidak ingin berubah, silahkan itu dilanjutkan. Saya juga tidak memaksa untuk penjenengan kembali ke kesadaran leluhur Jawa. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan akhir kata. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.